How are you doing? How are you doing? How are you doing? Yeah, how are you doing? Yeah, can you respond me? How are you doing? Hey, everyone. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Okay, how are you doing? How are you doing? Nah, belum kenalan kita ya. How are you doing? Nah, you, how are you doing? Jangan ketawa, Bapak tidak butuh ketawa. Bapak butuh jawaban. No, what about you? Okay, what about you? You? Sit down. Sit down, okay. How are you doing? No, you? Pardon? Louder. Besarin. Sit down and Okay, sit down. What about you? How are you doing? Oke. Menurut kalian Bapak tadi nanya apa sih? Apa? Ini yang saya tanya. Ini baca kan sama-sama? Satu-satu. Kira-kira nanya apa? Itu ini. Kalau di how are you doing itu sama dengan how are you. Ya, cuma bedanya kalau how are you itu dia lebih ke umum saja. Tapi kalau how are you doing itu benar-benar pada saat kita berbicara. Ingat ada verb one plus ing-nya, berarti itu continuous. Berarti pada saat sedang berbicara betul-betul. Misalkan nih, Bapak lagi ngomong gitu kan, kita lagi berinteraksi, terus kelihatan kau pucat, how are you doing gitu. Ya, jadi cara jawabnya gimana? Cara jawabnya? Kalau you jadi? Iya tahu. Ketika saya bertanya you, berarti jawabannya? I. To-be-nya berarti? To-be-nya I apa? Ayo. M, bukan I am ya, M. Tambahin ini. Doing. Baru apa selanjutnya? Bisa fine, bisa great, bisa good, bisa amazing, bisa fantastic dan lain sebagainya. Oke, got it? Got it? Okay, now on. We start. How are you doing? I'm doing? Okay. Kok kayak lemes betul? Belum sarapan kah? Nah, kok ini ulang. How are you doing? Okay. How are you doing? Kedengaran kah? Nah, tidak ada. Coba kasih volume besar. Ayo, kasih besar-besar sayang. How are you doing? Oke, jadi ketika ngomong jangan dipisah kecuali penekanan ya. Jadi am, cukup gitu aja. Ingatkan aja ketika kalian I dengan M itu ketika kalian kalau nyuapin adik am, gitu aja lebih cepat ya. Jadi am doing good, great, amazing dan lain sebagainya. Got it? Sekarang saya mau minta coba you, what's your name? Suci. Oke, jangan langsung Suci tapi am Suci. Oke. Biasakan ketika menjawab ya itu complete sentence, ada subjek, ada verb. Jangan cuma Suci, apalagi itu pertanyaan open-ended question. Kecuali yes no question baru boleh ya. Oke, what's your name? Good. And you? I'm Farhan. Oke, Farhan. Now you ask Farhan.
how is he doing? Now you ask Farhan how he is doing. Maju. Maju. Yuk, Farhan maju. Oke. Iya, you ask him. Oke. One. Macam mana ini? Yuk. 1, 2, 3, go. How are you doing? I'm doing good. Oke, siapa yang kau tanya? Nah, sebut merek. Kan rame gitu. Oke. 1, 2, 3, go. Kau yang bertanya. How are you doing, Farhan? Nah, gitu. I'm doing good saja. Good, ya. Kenapa malu-malu? Duduklah. Oke, baiklah ya. Saya pengennya itu sudah menjadi kebiasaan kalian sehari-hari ya, memakai seperti. Oke, sebelumnya I need to introduce myself. Ya, my name is Johnny Effendi and I am one of lecturer in Borneo University English Department, Faculty of Teacher Training and Education. Ngerti tidak? Oke. Bapak dosen di Borneo, Universitas Borneo, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan. Nah, alhamdulillah di sini Bapak diberi kesempatan oleh sekolah kalian untuk apa ya? Uji coba kemampuan Bapak. Bisakah nih Bapak nih mengajar kira-kira? Kalau ngajar SMA kan, kalau ngajar sudah yang tua-tua sudah biasa gitu kan. Kalau yang muda-muda nih bagaimana nih gitu. Oke, jadi nanti sepanjang saya mengajar, tetaplah jadi diri kalian sendiri. Tidak perlu sok baik, ya. Jangan jadi manusia munafik. Walau di belakang itu ada bapak ibu guru, santai saja. Tetap jadi diri kalian sendiri. Oke? Apalagi anak IPS, tahu saya, ya. Seperti apa dia, ya? Karena saya dulu teman saya banyak orang IPS juga. Oke? Any question so far? Any question? No. Oke. Kalau Bapak yang bertanya gimana? Nah. Oke. Kalau ada yang bertanya, nah sebelum kita mulai, before we start the class, ya, I would like to ask you. Do you think English is hard to learn? Do you think English is hard to learn? Yang yes angkat tangan. Sebentar sebelum yes no, ngerti tidak apa yang Bapak tanya? Apa? Oke, betul ya. Jangan sampai yasis baru udah tahu ya. Gawat nanti. Misalkan Bapak ngomong bahasa Inggris, Bapak suruh terjun, yes, terjunlah kalian ya. Jadi jangan begitu. Kalau memang kalian perhatikan, ya, ini kebiasaan kalian, kebiasaan siswa. Ketika gurunya bertanya, "Oke guys, is there any question?" No, sok pintar. Baru dikasih soal, I don't know. Nah, kalau memang kalian belum paham, bertanya. Itu hak kalian. Kalian sudah di sini, itu hak kalian. Oke? Jadi jangan sok pintar kalau memang kalian tidak tahu, cara tidak tahu. Karena wajar kalau siswa itu tidak tahu. Namanya juga belajar. Kalian kalau belajar motor dulu, naik sepeda, berapa kali ini bikin tato di kaki? Jatuhnya berapa kali? Tapi kalian tetap aja belajar, akhirnya bisa. Malah sekarang bawa motor lebih geng-gengan daripada ini, Rossi. Ya kan? Itu salah satunya. Jadi, kalau kalian belajar, itu memang sulit, tetapi kalian tetap konsisten belajarnya, yang dapat hasilnya yang maksimal. Oke ya? Oke, now on. Do you think English is hard to learn? Yes. Yang yes angkat tangan. Jujur pada di hati nurani, tak boleh sok-sok ke iya-iyaan ya. Kalau sulit-sulit, angkat tangan kuat tinggi-tinggi. Nah, oke. Nah, kenapa bahas semua? Sebentar, tunggu dulu. Ini tadi yes tapi no, gimana sih? Oke, terakhir ya.
Harus jujur sesuai jawaban hati nurani, jangan dak enak-enakan. Oke. Do you think English is hard to learn? Oke. Semua. Sendiri enggak? Enggak. Oke. Dua enggak. Oke. Thank you. Kenapa itu sulit? Why do you think that English is hard? Siapa yang mau coba? Oke. Pembelajaran diterapkan, apa jarang digunakan? Pembelajaran yang diterapkan. Oke. What else? Ayo para cowok-cowok yang dipegang tuh omongan kalian. Jangan jadi loser. You know loser? Lemah. Begitu. Kalau kita nunduk langsung. Itu kalau cowok tuh. Kalau yang bilang tidak sulit, kenapa dek? Can you speak louder? Okay. Do you think that speaking English is good? Okay. And then, do you think that learning English or studying English is hard? No. Okay. What about you, Honey? Bukan namamu Honey ya, tapi Babe. Asik. Ayo, what about you? Oh, bisanya tidak ini. Perhatikan ya, Dek ya, ketika kalian menjawab sesuatu, ya, kalian sudah punya data duluan, kalian punya alasan, itu baru namanya bertanggung jawab. Oke? Kalau di kelas saya, ketika mahasiswa bilang A, dia wajib mempunyai alasan. Ya, itu wajib. Itu menunjukkan bahwasanya kalian, apa yang kalian sampaikan itu berdasarkan apa yang kalian temukan. Itu namanya siswa. Itu bedanya kalau kita sekolah dengan, maaf dikata, teman-teman kita yang tidak berkesempatan sekolah. Makanya kadangkala kata orang, kayak orang pasar. Begitu caranya ya. Oke. Biasakan ketika kalian menjawab sesuatu itu pasti ada alasan. Tidak mungkin kalian bisa menjawab tidak ada alasan ya. Oke ya. Nah sekarang, if you think English is hard, now I want to ask you, do you know what I love you mean? Okay, do you know? Tahu nggak arti I love you? Kok pada diem? Tahu nggak arti I love you? Tahu tulisannya? Tahu ngucapinnya kapan? Tahu kapan ngucapinnya? Tahu. Katanya susah. Itu kan bahasa Inggris. Ayo, kenapa? Kenapa? Kenapa bisa? Kan bisa diucapkan sehari-hari. Oke, saya terima dulu. Ada lagi? Kenapa kalian tahu? Why do you know it? Kenapa tahu? Sering dengar Pak. Karena sering dengar. What about you? Karena sering dengar. Kayak yang sering dengar atau sering diucapkan? Bapak sudah berapa banyak gombalannya nih? Sudah berapa banyak tumbalnya? Oke ya. Jadi gitu deh. Berarti menurut kalian bahasa Inggris itu susah atau tidak? Kenapa? Kadang susah, kadang enggak. Kadang susah, kadang enggak. Kalau dia susah, berarti kalian tidak ada effort, tidak ada usaha untuk melakukan. Tetapi itu akan mudah ketika you invest your fighting. Ketika kalian berusaha semaksimal kalian. Salah satu contoh kayak tadi, I love you. Tulisannya tahu, kapan pengucapannya tahu artinya tahu. Kenapa? Karena sering kalian dengar ataupun kalian sering ucapkan. Means that English is not hard once you invest your fighting. Ya tak? Berarti sudah seberapa banyak usaha kalian belajar bahasa Inggris selama ini? Dari SD, SMP, SMA. Ayo, berarti belajar atau enggak kalian selama ini?
Belajar di sekolah. Sudah di sekolah, sudah keluar dari kelasnya, goodbye. Berarti bukan bahasa Inggris atau mata pelajaran yang susah sayang. Ya, berarti sadar diri aja ya. Oke. Menurut kalian, pembelajaran yang paling sulit pengennya kalian belajar itu seperti apa? Oke, santai tapi serius. Kok banyak cowok yang ngomong nih? Biasanya cewek paling mendominasi. Kenapa cewek habis baterai kah? Oke, lobet ya. Santai tapi serius. Oke, saya jabani. Berarti kalian juga, saya minta kalian juga santai tapi serius. Sekarang, siapa ya di sini yang hobinya masak? Nggak ada. Cewek-cewek. Nggak ada. Tuhan, ini masa depan suram ini. Oke. Main game. Angkat tangan. Oke. Yang main game coba angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya. Coba angkat tangan lagi, angkat tangan. Hitung masing-masing pakai bahasa Inggris. Kedengaran enggak? Oke. Oke, 3. Ini 3. Ya, 3 itu. Apa? Kedengaran enggak cewek? Kuat. Kalau enggak kuat, ini enggak berhenti. Oke. Apa? Egg. Berapa piring egg-nya? 9. Oke. Oke. 11 ya. Siapa lagi? Satu lagi. Oke. 3 coba sama-sama. 3. Oke, tuh 3. Ya, siapa yang mau manjat? Hati-hati, salah ucap, salah arti. Kalau 3 begini. Oke. Kalau yang kalian sebut tadi begini. Sekarang coba, can you put on foot of your mask sebentar? Tidak usah dilepas betulan, ya. Mahmud masker. Kan serius tapi santai kan? Oke. Tidak apa-apa, di kelas itu kita tidak boleh juga tegang. Coba ujung lidah, your tongue is between your teeth. Tahu teeth? Ujung lidah di antara gigi. Oke, together. Jangan digigit. Oke, sudah semua? Baru baca. Ya, ulang ya. Saya ikutin saya. Perhatikan lambat-lambat. Awas muncrat. Ya, oke. 3. Oke, kita dengar yang sebelah sini dulu. 1 2. Oke, 1 2 3. Sebentar masih. Ulang. Perhatikan, santai tapi ini perhatikan ya. 3. Oke, ulang. 1 2 3. Oke. Diam, tidak boleh ketawa. 3. Gitu. Ulang. 3. Good. Oh, mau ngajak tes dia minta duit. Ayo sebelah sini. 1 2 3.
Ulang, coba kau. Ayo. Ya, lambat-lambat saya santai aja. 3. Yes. 3. Yes. What about you? 1, 2, 3. Ulang. 3. Nah, okay, good. Yes. Ya, 3. Nah, begitu ya, betul. Nah, seorang. Yes. Yap. Yes. Good. Tos dulu. Bagus kau sudah. Begitu. Jadi dari SMP, SD sampai SMA. Oke ya. Sekarang 7. Ikutin saya. 7. Awas ya nanti kalau salah lagi. 8 tadi. Perhatikan cara ngucapinnya. Kalian hampir nabrak tetapi ngelak. Biasanya yang diucapkan apa? Sini kau. Karena kau paling besar suaramu. Kalau kau lagi jalan atau apa, hampir nabrak terus kau ngelak, biasa kau ucapkan X. Nah, tidak adanya ujungnya as tadi hilang. X. Ya betul ya. Jadi angka 8 kayak kita ngelak sayang. Awas ya, salah lagi ku hantam ini. 8. Oke, tadi 11 juga. Bukan 11 ya, tapi I. 11. Perhatikan E-nya di dalam yang terakhir. Perhatikan. Look at me. 11. Ini kalau di dalam bahasa Inggris, biasakan dalam kamus itu ada 3 pengucapan E. Kalau E-nya salah pasti pengucapannya tidak enak. Dia ada 3. Yang pertama kayak angka 2, yang kedua kayak E biasa, yang ketiga begini. Nah, biasanya dia itu disebutnya phonetic symbol atau cara kita mengucapkan. Di dalam kamus itu ada biasanya, ya. Kalau E-nya begini, itu di dalam. Coba ikutin saya. Kalian kayak anak TK jadinya ya. Oke, good. Terus yang ini biasa. Nah, kalau di sini, siapa di sini orang Bugis? Mana orang Bugis? Angkat kaki. Angkat tangan. Enggak, Bang, angkat tangan. Mana Bugis? Wow, main-main ku hantam kau. Mana Bugis? Tidak ada Bugis, satu saja. Kalau orang Bugis, kalau dia lagi ngomong lancar, tiba-tiba blank. Yang diucapkannya apa? Ya, jadi dia agak lebar sayang. Sekarang bang. Nah, perhatikan. Tidak apa-apa, oke? Cara pengucapannya begini sayang di sini. Ini gimana bacanya? Ingatin tadi hell. Betul. Coba ulang kau. Yang lain diam. Hell. D ujungnya. Hell itu Ujungnya D mah. D itu. Ulang. One. Head. Good. Ya. Oh begini ya. Kukira mau minta doi. Oke ya. Di situ ya. Head. Sama di situ juga tadi. Jadi kalau yang ini bacanya le. 11. Sekarang kita bareng-bareng. 3. Masih salah, lupa lagi. 3. 7. 8. 11. Oke, jangan salah lagi ya. Nah, terus sama dengan ini tadi sayang. Kalau ulang tahun apa? Ulang tahun. Happy birthday. TH tadi ujung lidah diantar lagi. Jadi kedengarannya kalau kita biasanya happy birthday kan bunyi S, itu enggak, bukan S sebenarnya, tapi happy birthday. Coba ulang. Happy birthday.
Ujungnya birth. Bukan bus, diam. Maju sini. Ayo, kalau dia salah kita apakan nih? Kita compare kan kok ngasal. Oke, coba. Happy birthday. Good. Jangan salah lagi ya. Ya, jadi jangan bunyi S-nya. Karena dek, perhatikan, biasanya yang TH itu pengucapannya kayak gini. Itu di phonetic symbolnya. Karena ada kalau di kamus, misalkan tree, ini begini, baru artinya. Itu namanya phonetic symbol atau cara ngucapnya. Itu yang paling riskan. Oke? Paham? Nah, kita kembali ke materi. Jangan sampai salah lagi. Jadi nanti kalau adik-adiknya bertanya, Kak, kalau bahasa Inggrisnya 3 apa? Jangan 3. Nah, kau sesatkan adikmu. Yang suruh kau sebut itu 3A pohon, ya. Yang mau hobi main game tadi, game online, hitung. Selain main game, apa hobinya? Kenapa? Futsal. Oh, olahraga. Siapa yang hobi futsal? Oke, yang cewek-cewek Bapak tanya dulu. Oke, yang cowok ya. Yang cewek-cewek. Oh, tadi hobi main game. Ini hobinya apa? Udah ada hobi. Hah? Rebahan. Mustahil. Itu hobi itu apa sih? What is hobby? Kegiatan yang disukai. Hati-hati loh. Kadang-kala disukai karena si doi menyukainya. Itu beda. Apalagi nih yang cowok-cowok sok-sok bucin. Ya. Ayo, apa? What is hobby? Apa itu arti hobi? Bukan kegiatan yang disukai, bukan juga. Ya. Kalau disukai belum tentu itu suka dari hati. Kalau hobi itu perhatikan, you need to be careful. Hobby it means that when you do it without forcing and then you do it smiling. Ngerti tidak? Jadi ketika kalian melakukannya itu tanpa diminta pun kalian mau melakukan, walaupun itu tidak ada tidak ada feedbacknya ke kalian. Kalian dengan ikhlas melakukannya, senang hati. Nah, itu berarti hobi. Contoh, kalian main futsal. Kalau kalian tidak senangin, tidak juga betul-betul tidak kalian hobi, ngapain capek-capek di situ? Bisa saja keseleo, lecet dan lain sebagainya. Sudah lecet, masih saja kalian main. Nah, itu berarti itu namanya hobi. Kalian melakukannya dengan seikhlasnya. Apapun hasilnya, mau positif mau negatif, itu hobi. Got it? Sekarang is there one of you would like to come up? Apa sih Bapak nih ngomong? Any one of you? Ada yang mau maju ke depan? Maju. Ceweknya siapa ya yang mau kita tumbalkan? Siapa? Iya. Tidak apa-apa. Oke, hobinya apa? Futsal. Sini. What about you? What is your hobby? Pardon? Film. Hah? Film drakor. I couldn't hear it. So, I couldn't hear it. I couldn't hear. Nah, harus dipakai ya. Nanti kalau ngomong jadi, what you are talking about? I couldn't hear it. Ya, I could not. Coba sama-sama tunggu tegal ya. Ini bacanya L-nya tidak ada. Kut. Digabung could not jadi begini saja, couldn't. Enak begini ya tulisannya kan? Tapi ingetin tulisan spellingnya begini, couldn't. Here di dalam it tetap gabung. Here
Hear it. Hear it. I couldn't. I-nya dikit saja. I couldn't. Hear it. Berlurus dulu sayang. Nah. I couldn't hear it. Cepat. I couldn't hear it. I couldn't hear it. Stop. Tolong sayang hapus. Ngeten tuh, harus di dua kepala itu. Cara menghafalnya itu begitu deh. Lambat, cepat ya. I couldn't hear it. I couldn't hear it. I couldn't hear it. I couldn't hear it. Tos. Kuat-kuat bah. Oke, sekarang Bapak mau hobi, what's your hobby? Nonton film, Pak. Pardon? Nonton film. Oke, watching movie. Oke. Jadi kalau kita teman yang ngomong, kalau itu tidak jelas, pardon. Coba pardon. Tulisannya pardon. Oke. Tulisannya pardon, bacanya pardon. 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 Apa? Ah, gitu kan? Apa? Pardon. Good. Watching. Sekarang Bapak kan tidak terlalu seneng nih main game. Berarti supaya Bapak bisa main game apa? What I need to do? Apa yang perlu Bapak lakukan? Ya, ini main futsal ya tadi. Oh ya maaf, futsal. Supaya Bapak bisa main futsal, apa yang perlu saya lakukan? What I need to do? Supaya saya bisa main futsal, apa yang perlu saya lakukan? Satu, berlatih. Ada lagi? Kau panggil kau sini, saya keringat dingin. Ayo. Satu. Supaya suka main futsal, Pak. Iya, supaya saya bisa bermain futsal toh. Pertama, first apa? Berlatih. Oke, ada lagi? Dua, ini suka juga. Kalau dari dalam hati kita suka itu kan kita bisa. Sekarang tidak ada misukaku. Bagaimana caraku biar suka? Tidak ditahu. Duduk sana. Yuk. Film apa yang di hobinya? Ya, PKN sama kayak kuntilanak gitu, Pak. Oke, biasanya ketika kau nonton apa-apa saja yang kau lakukan? Pertama ngapain? The first one, oke? Baru nonton. Hah? Maksudnya, Pak? Yang kau lakukan sebelum nonton? Hah? Biasanya nontonnya itu online atau nonton TV? Nonton di HP. Nonton di HP. Berarti pertama ngapain tuh? Kan kami tidak tahu kan biasa kalau Bapak tuh nontonnya di TV aja. Nah, dia ini nontonnya di HP. Melalui apa, aplikasi apa, sayang? Telegram. Emang bisa ya? Oke, coba kau ini kan tuliskan gimana caranya supaya kami bisa nonton melalui Telegram. Telegramnya download dulu, Pak. Oke, pertama ya tuliskan. Pertama, kenapa kau ketawa? Pertama ngapain? Nah, kau jatuhkan, Bang. Thank you. Ya, terus sudah di-download ngapain? Nggak usah pakai terus, langsung saja. Oke, tidak apa-apa. Sudah Bapak bilang, kalau kalian belajar itu membuat kesalahan itu wajar. Yang tidak wajar itu sudah tahu salah, kalian lakukan. Contoh, sudah tahu bolos itu salah, bolos. Itu baru tidak wajar. Apa? Sudah ada lagi, Dek?
Sudah dicari judulnya diapain? Kalau sudah ketemu judul, apa lagi? Cuma 2 aja. Kan sudah nih, pertama download aplikasi. Sudah di-download aplikasi itu cari judul. Sudah ketemu judulnya? Oke, cari judul yang akan ditonton. Kalau sudah ketemu filmnya? Ya tulis. Ya, kalau cari judul yang ditonton sudah ketemu, tidak diklik, bisa kan dia muter. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Dek. Nah, ini kalau dia cara nonton melalui Telegram, baru tahu Bapak di Telegram bisa juga nonton rupanya. Kukira hanya untuk chatting. Ya, pertama nih aplikasi di Telegram di-download. Lebih bagus katanya gimana nih? Apa ulang? Maju, Dek. Nggak apa-apa, Bah. Yuk. Tulis, Pak. Jangan diliatin, siapa tahu dia berubah. Di sini, sayang. Nah, guys miringkan. Oke, thank you. Ya, bener ya. Jadi pertama itu download aplikasi Telegram. Kalau bahasa Inggrisnya download aplikasi Telegram apa? Download apa bahasa Inggrisnya download? Tetap download ya. Aplikasi Telegram. Application Telegram. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris perhatikan. Di dalam bahasa Inggris itu sayang, misalkan ini jenis kelamin perempuan. Berarti kalau perempuan apa bahasa Inggrisnya? Woman. Selain woman, girl lah ya, masih gadis bah ya. Oke, girl. Cantik. Kalau sini kan cewek cantik, ya kan? Kalau di dalam bahasa Inggris ini kan cewek girl. Beautiful. Nah, beautifulnya di mana? Di setelah girl atau depan? Oke, di depan. Berarti sama dengan ini. Kebalik berarti download yes, download Telegram application. Oke, the second one. Cari, apa cari bahasa Inggris? Search, betul, bukan find ya, tapi search. Betul sekali, search. Apa yang di search? Search apa? Judul apa judul? Judul. Kalian belajar bahasa Inggris tidak ada kamus. Ada HP kan? Ada aplikasi kamus? Di-download. Ya Allah. Google selalu pakai kuota itu kalau Google, sayang. Coba cari apa arti judul? Hah? Apa, sayang? Title. Baca tulisannya title, tapi bacanya title. Search title ya. Kebacailah ya, tulisan dokter tidak jadi nih ya. Oke, search title. Terus yang ketika sudah didapat, apa nih sudah didapatnya? Oke, berarti langsung saja ya. Yang ketiga apa, sayang? Oke, when. Ketika itu when sudah didapat
Apa bahasa Inggrisnya? Get. Tapi kalau dia ini jadi got. When the title got. Perhatikan dek. Kalau sudah got, di sini bukan dia sebagai kata kerja, tetapi dia menunjukkan itu objektif saja untuk menyatakan di sini, ya. Jadi when the title got, terus langsung ditonton. Apa yang ditonton? Videonya. Berarti apa video tuh? Bahasa Inggrisnya? Bukan video ya, lebih tepatnya apa sayang? Filmnya, movie, ya. The movie ditonton apa? Tonton apa tonton? Watch. Filmnya langsung di. The movie is ready to watch. Oke ya. Nah, ini kalau langkah-langkah dalam menonton film di aplikasi Telegram. Nah, sekarang Bapak pengen kalian menyebutkan langkah-langkah melakukan sesuatu sesuai dengan hobi kalian apa? Ngerti tidak? Sesuai dengan apa yang kalian sukai, baik itu makankah? Biasanya kalau kalian beli makan bagaimana? Misal apa, belanja online, belanja apa seperti apa? Paham? Buat bahasa Indonesianya dulu. Saya kasih waktu cukup 3 saja sayang. 3 begini. Ya, 3 begini. Nggak usah panjang-panjang kalimatnya. Nggak usah panjang-panjang. Sesuai dengan hobi kalian. Apa yang menjadi kehobian kalian, buat langkah-langkahnya dalam melakukannya. Tiga saja dulu ya, jangan terlalu panjang. Mana? Ditulis. Katamu belajar serius tapi santai, ku hantam juga kalian ini. Biasa mentransit pakai Google ya begitu. Iya. Oke, nanti kita belajar cara mentransit supaya mudah. Begitu caranya. Apa nama gamenya? Banyaknya, tidak ada nama game saja. Pasti ada namanya kan? Gamenya itu tidak perlu ini disebutkan. Kamu mau ngapain? Langkah-langkah menaklukkan hati cewek. Nah, bagaimana tuh? Buka HP atau apa nih? Langsung saja deh. Bagusnya gimana deh kata-katanya? Maksudnya ini mau nyuruh apa? Aplikasinya sih. Di mana? Dia tahu di HP di mana maksudnya tuh, biasanya kita nyari. Nyari aplikasi itu biasanya di mana? Spotify. Hah? Spotify. Nah, begitu.
Spotify itu bukannya aplikasinya ya sudah. Di aplikasi Pak. Aplikasinya kita downloadnya di mana, Dek? Di Play Store. Nah, begitu. Bukan buka HP. Kalau buka HP berarti begini saja. Ya. Nah, langsung saja ininya hilang, cari aplikasi musik di mana gitu loh. Di rumah muka. Gitu. Mana? Ini Pak. Kenapa tidak ditulis? Kenapa tidak ditulis? Sudah. Ayo 5 menit lagi. Kamu ngapa langkah-langkah menaklukkan cewek? Ini bukan Pak. Oh, bukan apa? Ini permainan nih Pak. Hah? Permainan bulu tangkis ya. Oh, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke. Kedua, Bukan teknik-teknik dasar film bermain bulu tangkis. teknik dasar itu gimana maksudnya, Dek? Oke lah, terserah kau lah. Yang ketiga apa? Kalau ketika sudah pemanasan sama teknik dasarnya, terus ketiga ngapain? Enggak, ngapain? Main, sini Pak. Nah, langsung tulis. Coba. Nah, begitu. Oke, jangan cari bahasa Inggrisnya di Mbah Google ya. Saya minta bahasa Indonesia saja dulu. I need you to prefer it in Indonesia, not English. Ya, jangan sok-sokan akrab dengan Mbah Google ya. Ku hajar kalian. Kau apa? Mana punyamu? Hei. Nah, ini. Kau mau langkah-langkah apa? Nah, terus gimana main futsal tuh? Masa tiba-tiba langsung menendang? Mana ada main futsal menendang, Begitu kalian masuk langsung menendang itu ya? Ketika kau datang ke tempat futsal tuh ngapain? Nah, wow gitu. Gimana ini? Itulah kalian nih. Ya, harus begitu, harus dipikirkan, Dek. Kadang-kadang pemikiran kalian yang kritis itu dipakai ketika belajar. Kalau saya begini, betulkah ya? Begitu caranya. Jangan taunya memprotes guru saja. What about you? Oke. Download PUBG. Oke. Ini apa bahasa Inggrisnya, Dek? Ya. Application. Iya, enggak bahasa Inggrisnya. PUBG juga Pak. Ya, enggak maksud Bapak tuh ini bahasa Indonesianya. Download aplikasi PUBG. Ininya bahasa Inggrisnya. PUBG. Iya, ada bahasa Inggrisnya ini. Download. Ini kau translate dari sini. Iya. Ah, gitu. Perintahnya apa di sini? Download. Ah, berarti download. Perintahnya dulu. Iya, downloadnya dulu. Ah, downloadnya dulu baru Baru ini. HP. Ini baru ini. Iya, nanti tapi kita belajar sama-sama. Kau mentranslate-nya bukan pakai Mbah Google kan? Kalau kalian selalu pakai Mbah Google itu yang salah. Nanti kita belajar sama-sama. Oke, got it? Done? Have you done? Have you finished? Yes. Betul, yes. Mana? Mana? Kau dengan saya jangan kau mengajari buaya berenang, ya? Kau selesaikan. Yes. Berdua nih. Jangan sakso yes. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kebiasaan kalian ya, itu adalah terlalu percaya dengan Mbah Google. Jadi, when you have the assignment get done, you postpone it, you invest it in Google. Pokoknya terima jadi Google. Apa yang kata Google kau terima bulat-bulat. Google itu mesin sayang. Ya, sekarang kita lihat bahasa Indonesianya dulu. Siapa yang mau kita coba punyanya? Kita belajar sama-sama teknik kita mentranslate-nya. Supaya jangan terlalu percaya dengan Mbah Google.
Punya siapa yang mau kita coba? Ada yang mau? Oh ya. Makasih Pak. Untung enggak ini. Siapa yang mau coba di sini? Ih, kok udah ada yang mau? Siapa yang mau coba? 1, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, begitu harus ada volunteernya. Tulis deh. Hari ini kita belajar bagaimana cara mentranslate supaya kalian bisa mentranslate dengan benar. Walaupun tetap ada bantuan kamus ya. Tulis sayang. Ini ya. Bahasa Indonesianya. Ku hapuskan untuk Mona. Iya kan? Yang lain kita sama-sama kita pahami sama-sama cara mentranslate supaya jangan sampai salah kaprah, ya. Jadi ke depan kalau mau translate bahasa Inggrisnya gunakan teknik ini. Oke? Terus satu lagi, nah salah satu kendala kalian itu adalah tadi salah pengucapan. Nah, salah satu tips yang Bapak bisa kasih, coba kalian download itu aplikasi Kamusku di HP-nya. Itu mau kalian ada kuota, mau tidak, itu masih bisa dipakai. Oke, warnanya itu bendera sama ini. Nah, nanti caranya perhatikan. Kalian tahu pengucapan ini? Bapak tulis ulang ya. Tahu pengucapannya? Apa? Yang lain? Saya belum kasih tahu ya salah atau benar. Hah? Tahu pengucapannya saya? Tidak tahu. Yuk. Jujur aja. Tahu-tahu, tidak tahu, tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu kita kasih cari tahu. Ayo. Hah? Hah? Apa? Kyuke. Oke. Tidak apa-apa. Kenapa malu? Hei, kalau kau mencoba salah, itu namanya belajar. Ya, jadi jangan malu, jangan takut. Yuk. Kuat-kuat. Maju kau. Kalau kau malu-malu di kelas, justru kau yang kutumbalkan ya. Apa? Hah? Kuat-kuat. Oke, duduk. Jangan ketawa aja. Ayo, yuk. Q, oke. Nah, sekarang bagi yang tidak tahu pengucapannya, kalau yang tahu tidak apa-apa. Kita buka di aplikasi Bapak. Nah, Bapak aja masih punya aplikasi loh. Ya, yang lebih bisa dari kalian bahasa Inggris Bapak masih punya. Apalagi kalian. Oke. Ya Allah, menanjak ya. Oke, tidak apa-apa, duduklah. Oke, kita dengar sama-sama ya. Siapa yang tidak tahu tadi? Kau ya, tidak tahu, perhatikan ya. Coba dek kau tekan yang tanda speakernya. Oke, tulis apa yang kau dengar dengan huruf bahasa Indonesia di depan. Apa yang kau dengar, tulis pakai bahasa Indonesianya. Mang, sitang. Ya. Pakai bahasa Indonesia gimana? Yang kau dengar? Oke. Itu kayak yang dia dengar ya. Sekarang kita HP ku. Siapa yang tidak tahu tadi lagi? You. QP. Kau dengar? Tulis deh. Oke ya. Jadi nanti kalau ada tugas bahasa Inggris berbicara caranya begitu.
Ya. Oke, thank you. Nah, terserah. Pokoknya gini sayang, ketika kalian kan salah satunya itu pengucapannya itu yang paling riskan. Nah, salah satu strateginya itulah seperti ini. Kita cari dulu pengucapannya, kita dengarkan apa yang diucapkan oleh native speaker. Native speaker itu orang sana ya. Jangan kau dengarkan ucapan temanmu ya. Kadang-kala temanmu juga salah. Jadi lebih bagus kita dengarkan aplikasinya. Jadi kayak gini, terserah kalian tulis dia seperti apa. Jadi ketika nanti ada teks bahasa Inggrisnya, di atasnya ini begini, di atasnya kalian tulis. Misalkan Q. Kalian enak bacanya begini Q, ya sudah Q. Memang pengucapannya Q. Jadi kalian baca nanti yang ini, tapi ingetin tulisannya ini. Paham? Terus lagi, kalau seandainya nih, ya kan? Ini bacanya gimana? Out. Ini bukan off. Kalau off ini apa nih off? Apa yang double F? F-nya? Nah, itu off. Tapi kalau yang ini F. Jadi kalau misalkan perhatikan, kalau kalian sudah cari pengucapannya, itu bisa digabung sayang. Perhatikan, kalau kata di awal huruf akhirnya itu adalah konsonan atau huruf mati, terus kata selanjutnya itu diawali oleh huruf hidup atau sebaliknya, bisa digabung sayang. Jadinya bacanya adaf, 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 ketimbang out of, ya kan, out of. Jadi enakan adaf. Nah, begitu. Langsung kalian akan pengucapan kalian bagus. Itu salah satu strateginya. Paham ya? Caranya download aplikasi yang tadi. Dengarkan gitu. Tulis bahasa Indonesianya. Kalau kalian membiasakan seperti itu akan membuat kalian lebih bagus lagi. Ya, karena kemarin Bapak pernah meneliti ini, itu malah yang tidak tahu sama sekali bahasa Inggris dalam waktu 4 bulan, akhirnya bikin video jadi reporter TV pakai bahasa Inggris. Ya, itu salah satunya kalau pengucapan. Nah, sekarang kita akan mentranslate yang begini. Coba di sini, aplikasi game atau Mobile Legend. Menurut kalian, ini secara bahasa Indonesianya, mau kita pakai semua seperti ini atau kita hilangkan? Apanya yang dihilangkan? Gamenya, berarti gimana? Begitu caranya. Sudah paham nih? Download aplikasi Mobile Legend. Nah, ingetin kalau pertama kali itu kalau dia perintah ya, itu berarti harus kata kerja dulu. Di mana? Yang mana kata kerjanya? Download. Berarti kalian translate yang itu dulu, download. Paham? Download. Nah, aplikasi Mobile Legend. Gimana tadi? Yes, Mobile Legend. Kau awas ya. Tapi tidak apa-apa, Bapak senang aja tuh. Mobile Legend. Oke, yang kedua, ikuti instruktur cara bermain yang benar. Di mana instrukturnya? Kalau instruktur itu orangnya atau ininya, berarti ikuti tutorial. Nah, betul, tutorial. Paham? Berarti ikuti tutorial. Tutorialnya itu apa? Dia pakai video kah atau ini sayang? Nah, berarti ikuti dua. Ikuti apa bahasa Inggris? Sorry. Di sini yang kata kerja yang mana? Oke, ikuti apa bahasa Inggrisnya? Follow, boleh. Follow apa? Tutor?
Ya, langsung saja tutorial, kan sama saja. Nih, instruktur cara bermain yang benar itu kan melalui tutor. Jadi tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi, cukup ini follow the tutorial. Yang ketiga, oke, yang mana kata kerjanya? Ulang. Berarti kita mengulang apa nih maksudnya, Dek? Oh, berarti apa, Dek? Misal kita sudah membaca tutorialnya nih, atau menonton, ada video tutorialnya juga kah itu, Dek? Ini kan yang menonton aja. Menonton apa bahasa Inggrisnya? Watch, bukan follow. Paham? Terus yang ketiga, oke lah kita ulang. Biasanya kalau kita menguji kita bisa atau tidak, berarti kita ngapain? Ulangan. Mengulang. Kau ulangan seolah-olah ujian ini. Aduh. Oke. Nah, sudah kita tonton, biasanya kita ngapain? Ya, diulang sudah ditonton nih supaya kita apa? Main. Nah, jadi apa? Praktek. Prakteknya apa? Praktek play. Atau lebih tepatnya MB aja ya, supaya ini kuda habis. Atau enggak, lebih tepatnya lagi kan pertama nih kita menguji coba. Apa uji coba? Apa? Yes. Try to play. Paham ya? Nah, sekarang coba Bapak minta satu kalimat saja punya kalian. Langkah pertama itu kalian translate dengan cara tadi. Apa kata kerjanya? Itu yang kalian ini kan. Coba satu saja dulu dari punya kalian. One only. Oh ya, kalau di download enak sudah ada itu ya. Nomor duanya sayang. Mana? Oh, step soccer. Coba soccer. Itu dalam bahasa Inggris tuh R-nya tuh tidak terlalu dibaca, dikit aja. Kayak Bapak udah bisa itu huruf R. Soccer. Coba. Nah, tidak perlu kayak keriting itu enggak. Soccer. Oke. Tidak usah suka hobi, tapi how to play. Bukan do. Play, bukan cewek yang dimainkan, tapi ini ya, how to play. Ya, coba kau nomor satu dulu deh. Kau coba translate. Pertama persiapan. Prepare. Lebih dahulu apa tuh? Perlengkapan. Betul. Persiapan apa bahasa Inggrisnya? Prepare. Coba prepare. Nggak usah Prepare. Bisa bah kalian nih? Kalau hari-hari biasa bisa kah bahasa Inggris ya? Enggak bisa. Kenapa ini nggak kayak betul? Bisa. Begitu? Prepare tulisannya. Kenapa kau begini? Coba kau cari di kamus dulu supaya kau tahu persiapan. Gitu caranya. Kalau tidak yakin, coba download yang kayak Bapak tadi. Apa aplikasinya bisa? Kamusku. Download ada. Jadi kalau kalian punya tugas speaking itu enak. Kayak wifi Pak. Kayak sekolah. Kan kalau di rumah, kalau ya itu, download lah. Nanti sebarkan ke teman-temannya. Itu untuk pengucapan kayak tadi, biar enak. Nah, coba cari dulu. Kau apa? Terus search apa deh? Nomor satu. Nomor satu, nomor dua. Yang mana dulu? Bukan. Yang mana dulu langkahnya? Nomor satu dulu atau nomor dua dulu nih? Satu. Ketika kau mendownload itu kau ngapain dulu dek? Nah, buka aplikasi apa? Play Store. Nah, ngapain download dulu baru di Play Store?
Itu dulu buka aplikasi Play Store, terus baru search, cari ini. Ya, coba benerin. Sudah? Belum Pak. Apa, Dek? Buka open nggak Bu? Oke, benar. Open. Apa dah? Ini, ingetin. Mobile Legend aplikasi. Good. Pintar. Sip. Begitu. Adek apa? Hampir sama sih Pak gitu. Cuma beda game Pak. Oh, ini apa? Bermain apa bermain? Oke. Oke. Ya tahu bermain bahasa Inggrisnya apa? Bermain apa bahasa Inggrisnya? Kalau tidak tahu cari HP, buka kamus. Tapi jangan transit satu kalimat pakai Google. Kalau kau selama pakai Google, kau tidak akan pernah bisa. Tapi mana yang kata kau tidak tahu, itu kau cari. Ya? Jangan open BO nanti. Yang ini. Yang nomor 3 kan dia sudah nomor 2, nomor 3 belum main. Oh, 3 yang open lagi ya. Kau ya sudah dia yang open BO. Sudah? Oke. Sebelah sini kita lihat dulu. Yang nomor berapa sih? Download Spotify application. Oke, ini sudah. Sebelum sudah di-download, sebelum memutar lagu, kita nyari apa dulu? Nah, gitu. Bukan cari berdasarkan apa dicarinya? Apa? Iya, kan kita kalau nyari itu apa kita cari? Kan diketik misalkan. Apanya? Nama lagu. Nah, nama lagu. Lebih tepatnya apa? Judul lagu. Nah, begitu. Ya. Mana sayang? Cek tadi. Ayo. Carilah. Oh, sudah tadi ya. Oke lah. Adek apa, Dek? Sayang. Mana? Coba sini. Dek, gini ya guys ya. Kalau kalian kesulitan ngomong sama bapak, bertanya. Oke? Jangan sok pintar. Kalau memang tidak tahu bilang Pak. Nah, kalau kalian ragu begitu caranya, ya. Biasakan begitu kalau sama kalian belajar itu sama gurunya begitu. Jangan kalau ditanya sudah ada yang mau ditanya, tidak ada Bu. Baru nanti dikasih tes 0 semua dapat. Ya. Kalau memang masih bingung bertanya, maaf Bu begini, tapi sampaikan dengan sopan. Nah, kenapa kau tidak ngomong tidak tahu tadi? Kenapa Dek? Sayang mana sayang? Oke, search betul. Apa? Ini Pak, Konten apa konten? Konten itu apa maksudnya? konten Pak yang kayak di Snapchat video tuh kayak video-video. Ah, langsung saja video, bukan konten. Ya? Iya. Tidak apa-apa, langsung saja search the. Video. Ah, gitu. Salah sudah. Video apa sayang? Video tulisannya itu. Cari di sini no, video. Nah. Cukup itu aja Pak, search the video. Itu aja Pak. Oh ya. Ya, benar. Lain kali kalau bingung bertanya, Iya, Pak. jangan diam. Nah, begitu. Bapak di depan Pak, ini Pak, begitu caranya ya. Jangan cuma diem, baru udah tahu nanti dikasih nilai kecil kau marah. Ayo. Kalau ini lalu langsung ditonton, Ya, berarti langsung deh lalunya. itu sudah ada. Kalau sudah ada berarti it's ready to. Tonton apa bahasa Inggrisnya sayang? Sudah? Kok noleh? Kenapa sayang? Kenapa? Dosa kau tanya temanmu. Kadang-kadang hati-hati kalian nanya teman kalian. Kadang itu dijebaknya kalian ya. Hati-hati, jangan percaya temanmu. Apa sayang? Betul deh Pak. Download application. Page share the title of the story that you want to read. When title got the story is ready to read. Kamu mau nyari apa sayang? Cari download aplikasi Wattpad, cari judul cerita yang akan dibaca. Oh, membaca ya? Iya. Oke, sini maju sini sayang. Cepat. Oke, kita dengarkan temennya ya. Sudah transit semua nih, tapi sudah agak bagus.
Ya, jangan malu-malu. Malu-malu. Ayo, silakan sayang baca. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Dalam bahasa Dayak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Turunkan. Kenapa malu? Makan nasi juga kakak? Masih makan nasi kan? Belum makan batu dia. Ayo coba. Pertama, first. Pertama itu first. Coba bareng-bareng. First. Kalau gombeng? Berarti barang gombeng itu barang kedua apa? Ya, second. Rombeng. Oke, kalau ketiga? Tiga apa ketiga? Perhatikan. Sama kayak tadi. Third. First. Second. Third. Jangan salah lagi, oke? Yuk. 1, 2, 3, go. First, download application Wattpad. Wih, salah atau benar? Kenapa salah? Terbalik, apa yang terbalik deh? Oh, iya Pak, salah. Oh ya, jangan marah. Terkejut Bapak. Oke, apa? Download Wattpad application. Good. Kedua. Second, apa tidak? Kedua. Ya betul. Second, share the title of the story that you want to read. Oke, set the title, bukan title. Malu-maluin saya. Itu siapa gue? Pak John nih, malunya saya. Search the title, ulang. Search the title of the story that you want to read. Good. Terus. Tiga apa? Kenapa kau malu-malu? Third, coba. Third. Betul. Third, when title got the story is ready to read. Oke, thank you. Oke guys, thank you. That's all dulu. That's all. Thank you. Apa itu that's all? Apa semuanya? Mungkin itu saja itu ya. Oke, silakan saya. That's all itu saja dari kami ya. Gitu. That's all. Oke, coba. Ketika ngomong itu jadi Z. That's all. Oke. That's all guys. Oke. Yang lain diam. Dia kayak ada ikhlas. Betul kan? Sini kau maju. Apa? Kayak ada ikhlas dia. Harus ikhlas dengan kalau kelas Bapak tuh harus ikhlas. Coba 1, 2, 3, go. Yang tadi tuh. That's all. Z bukan S. That's all. Good. Kuat. Bagus tuh. Kuat. That's all. Sebentar, sini. Perhatikan ya. That's all. Baca ini. Oke, kuat sayang. Ngadep temannya. That's all guys. Digabung, dicepatkan. That's all. Oke. Jangan malu-malu lagi. Bau nanti melompat-lompat suara besar di luar. Oke, sekarang ada pertanyaan kah? Kira-kira menurut kalian kita tadi ngapain sih? Ya tahu, belajar apa? Apa? Kuat sayang. Oke, cara mentranslate ada lagi. Cara pengucapan ada lagi. Apa? Oke, cara penyusunan katanya ya, sesuai ordernya. Ada lagi? Ayo. Yang
Yang dua di belakang itu kalau saya ketemu lagi di sini, ku hantam kalian berdua ya. Suruh maju terus karena kalian berdua belum tuntas tuh. Ayo, apa lagi? Yang 1, 2, 3 itu apa? Iya, tahu tri. Yang kalian tulis 1, 2, 3 itu apa? Cara. Berarti cara apa? Cara ucapan. Cara melakukan suatu kegiatan. Nah, Dek, itu yang disebut dengan prosedur. Kalau kalian itu belajar prosedur teks, itu berarti menyebutkan langkah-langkah kalian melakukan sesuatu. Ingetin, jadi kalau kalian disuruh nulis prosedur teks, berarti kalian menuliskan langkah-langkah bagaimana melakukan sesuatu. Salah satu contoh tadi, cara kita, berarti Bapak nanti di judul di atasnya itu cara mencari pengucapan yang benar. Satu, tadi kita ngapain? Yang Bapak minta tadi ngapain kalian? Ngapain tadi? Ayo, yang Bapak suruh dengarkan tadi, yang kau download tadi apa, sayang? Iya, download Kamusku. Iya, Kamusku di depan belakangnya. Download bahasa Inggrisnya. Download Kamus application. Terus kedua, ngapain tadi? Sudah kita download apa tadi? Iya, betul. Buka aplikasinya. Setelah buka, Cari kata. iya, cari kata yang ingin kita cari pengucapannya. Setelah itu kita dengarkan suaranya. Itu langkah-langkahnya. Ingetin, itu prosedur. Berarti apapun yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu, itu adalah prosedur. Nah, bisakah ya sebentar? Sebentar ya. Bapak ada video untuk kalian. Jangan mikir macam-macam ya. Sudah hidup belum ini? Sudah hidup belum, sayang? Boleh. Ini sudah hidup belum? Oke. Kemana? Oh, ini nah. Bangsa ular sudah pek. Oke. Ya, kita melihat sedikit sekilas video tentang prosedur teks. Jadi kalian ingetin ya, kalau prosedur tadi apa? Prosedur? Ya, prosedur teks tadi it's talk about apa? Langkah-langkah, apa bahasa Inggris langkah-langkah? Steps. Bukan step penyakit ya. Step, ngapain step apa langkah-langkah? Langkah-langkah melakukan sesuatu atau kegiatan ya. Oke, kita tonton bersama. Ini Bapak sengaja yang pakai video, yang full bahasa Inggris. If you find something strange atau unfamiliar for you, you can ask me. Oke, kalau ada yang kurang jelas, nanti ditanya. Ingetin kata Bapak tadi, jangan bebankan pikiran kalian dengan pertanyaan. Tapi tanyalah dengan gurunya, biar gurunya pusing. Ya. In this video, we're going to talk about an important kind of informational text called procedural or how-to text. Procedural text teaches us how to do something, such as making. Apa kata dia tadi? Ada yang paham? Ayo dicoba dulu. Perhatikan, kalau
cara kalian seperti ini, secara otomatis adik-adik mendeskripsikan atau mendefinisikan kalian itu kalian tidak bisa. Ingetin, kalau kalian saja underestimate diri kalian, apalagi orang lain. Makanya ketika kalian melihat suatu soal atau apa, dicoba dulu. Salah atau benar urusan belakang. Tapi kalau kalian sudah, tidak bisa saya, sudah underestimate diri kalian sendiri. Coba kalau bapak bilang, bodoh, kau terima tak? Nah, ini diri kalian sendiri ngatain kalian seolah-olah kalian bodoh gitu. Oke? Kita ulang lagi. Dicoba dulu masalah salah atau benar urusan belakang. Oke? Kita ulang ya. Ngomong apalah bibi kelepon ini ya. Oke ya, 1, 2, 3. Video, we're going to talk about an important kind of informational text called procedural or how-to text. Procedural text teaches us how to do something. How? Berarti apa procedure text tadi? Procedure text is mengajar apa bahasa Inggrisnya? Teach. Iya. Procedure text teach. Teach sudah itu apa? Mengajarkan apa tadi? How? How to do something. Begitu kan bisa. Tadi kan udah ketawa tidak bisa. Itu Bapak mau mematahkan apa yang menjadi mindset kalian itu bahwasanya itu sulit. Itu saya tidak bisa. Nah, buktinya ketika kalian konsen betul-betul perhatikan bisa. That's the point sayang. Jadi tidak ada orang bodoh. Paham? Tidak ada orang bodoh. Contoh, mungkin orang tua kita itu ada yang tidak sekolahan dek, tapi bisa sampai sekarang menghidupi kalian. Kalau dia bodoh, tidak mungkin dia bisa. Paham ya? Yang ada itu kalian mau atau tidak, malas atau tidak. Oke? Kita lanjut. Such as make a cake or fix a leaky faucet. This recipe from Malia Denali tells us how to make a kind of Alaskan ice cream. It's a procedural text. A recipe. Yeah, and So what do you think the recipe is? there's first a part where it tells you the ingredients, and the second. Apa resepi? Resep. Berarti kalau resep dia mau ngapain? Oke, makan ya dak ya. Nah, begitu caranya. Walaupun kadang-kadang kalian tidak tahu, dek, kadang-kadang gini dek. Ketika kalian when you listen to something fully in English, you don't need to listen every single word. Jadi ketika kalian mendengarkan itu percakapan bahasa Inggris, adik tidak perlu mendengarkan detail sampai titik komanya. Tapi intinya dia poinnya apa, ngomongin apa. Gadit? Itu caranya memahami. Ya, bukan kita mentranslate satu-satu, enggak. Oh, dia ngomong A, B, C, D, no. Oh, tadi dia ngomong tentang resep, berarti mau masak nih. Itu jadi kita bisa memprediksi. Walaupun you don't know full. Paham ya? Walaupun kalian tidak tahu secara fullnya, paling tidak kalian paham maknanya apa. Oke, next. Part is when you tells you which one to go first and which one to go second and which goes there. You run into procedural text a lot in your daily life. It's in books, on packages, on the web, and in many other places. And some procedural texts aren't written down. They're actually in pictures, such as some instructions or in some how-to videos. Oke, prosedur teks. Prosedur teks itu biasanya karena berhubungan dengan teks. Apakah dia cuma teks? Berarti dia bentuknya apa? Pardon? Gambar. Picture ya. Contoh nih, kalau kita beli baru kan, apa namanya, remote kah, atau beli HP, ada langkah-langkahnya di situ ya. Nah, kalian beli mie instan pun yang harga 3.000 ada di situ prosedurnya. Apa prosedurnya? What is the procedure? Prosedur mie instan apa sayang? Apa? Kuat-kuat sayang. How to cook. Begitu. Ingetin, berarti itu prosedur. Harus ditanamkan betul-betul ya. Nah, sekarang tadi kalau dia digambar, biasakan dia biasanya kalau dalam bentuk gambar begini sayang. Misalkan
gambar begini, terus ada panah begini, langsung selanjutnya. Nah, itu prosedur juga. Ingetin saja kalau dia langkah-langkah melakukan sesuatu, baik itu dalam bentuk teks maupun in a picture, itu disebut procedure. Get it? So far, any question? Are you really? You have no any question? No? Kita tonton lagi kalau begitu. Procedural text can also be all spoken, such as when an expert tells us how to do something. Selain tertulis ada juga sih ya. Apa tadi katanya? Apa ya, berbicara apa tadi katanya? Spoken. Jadi bisa juga spoken. Ya. Oke, pertama, adik-adik sebelum keluar, pertama siapkan masukkan buku-bukunya. Kedua, rapikan tempat duduknya. Ketiga, silakan kabur. Nah, itu prosedur juga. Oke? Upacara begitu juga kan? Nah, berarti kalian harus paham tuh. Oh, berarti ingetin cara mempelajarinya gini sayang. Supaya kalian tidak terlalu sulit belajarnya, begini caranya. Sangkutkan yang materi kalian pelajari itu dengan kehidupan kalian sehari-hari. Contoh, dipanggil nih upacara pengumuman bagi siapa yang mau mendaftar. Kumpulkan berkasnya di ruang TU. Berkasnya sebagai berikut. Setelah itu apa? Oh, itu prosedur. Begitu caranya. Jadi tertanam di otak. Jadi kalian ketika mau ujian tidak perlu belajar. Karena perhatikan tadi, seperti yang kita di awal tadi, bahasa Inggris itu kata kalian sulit. Ternyata ketika Bapak tanya I love you, tahu. Pengucapannya tahu. Kapan diucapkan tahu. Karena apa? Karena kalian sering praktekkan dan juga kalian sering dengar. Berarti belajar itu that is practice. Practice makes you perfect. Jadi praktek itulah yang membuat kalian bisa. Yang sayangnya ini kalian tidak pernah praktek. Oke, what do you usually do is after going home you just throw it out your bag without open it anymore. Tanpa buka bukunya lagi. Pokoknya kalau sudah masuk tas, bye. Tugas tidak tahu, ujung-ujungnya kalang kabut, sistem kebut semalam. You know sistem kebut semalam? Mustahil tidak tahu, karena itu yang sering kalian lakukan. Ketika kalian mengerjakan tugas sistem kebut semalam, what you will get is kalian akan dapat nilai yang kecil. Karena apa? Hasilnya pasti tidak maksimal. That's the point. Ya. Next, kita lanjutkan dikit lagi. Measuring code is string, so it's about double the size of your stick. In Mali and Denali, characters use procedural. Tidak bersahabat ini. Harus begitu dulu ya. To help them do all kinds of things. Mali and Denali has an online video game that involves making something out of beads. It has features of procedural text. For example, a list of materials that are needed to do the task, and the steps that you need to do in order to... Oke, salah satunya begini ya. Kayak kita yang ada game juga kan yang urutan-urutan gambarnya itu. Itu prosedur juga ya. It out. We're going to cook today, so we're going to follow a recipe. Okay. Remember like Molly? She was cooking ice cream. The grandfather gave her the recipe. You can help your child. Oke. What food atau beverage they will cook? Apa? They will make ya ice cream. Begitu. Kan gitu. Ketika kalian cuma tidak mendengar setiap katanya kan, tapi cuma apa poinnya kan? Itu yang cara yang kalian harus ketahui ya. Learn about procedural or how-to texts by reading or watching them together when you are cooking or doing a project or other task. One factory cup golden race. One third cup golden raisins. No, wait. Those aren't the golden. Oh, so get the golden raisins, please. You can also make your own how-to text together. We could use the other raisins, or we can use both. Would you like to use both? And that will become your own recipe now, because it's changed from what it was. Maybe we can write the recipe down so
kind of coffee ever. That would be great. Oke. Dia mau membuat es krim, ya. Terus dia apakah mengikuti resep yang sudah ada atau tidak? Kenapa tidak? Karena ia mau menambahkan resep mereka sendiri. Sudah ada, ditambahkan apa begitu. Oke ya. So funny question sayang about procedure text. Coba procedure text. No. Procedure. De jure. Oke, procedure text. Kedengaran? Can you hear it guys? Tadi apa? Kalau tidak bisa dengar tadi? Yes, I couldn't hear it. Oke, kuat-kuat sayang. Procedure text. Good. Oh, ada bahaya. Aha. Bapak tidak butuh senyuman. Kami butuh jawaban kan? Kuat-kuat sayang. Maju sini kau. Maju. Cepat. Ayo. Tidak boleh malu-malu kalau belum belajar itu. Oke sayang. Procedure text. Procedure text. Ulang. Procedure. Wah, produser. Berdesu-susu kau. Procedure. Gitu aja. Ulang. Procedure text. Nah. Oke, ulang. Yuk, coba saya. Procedure text. Oke, got it? Tadi kan tidak tahu. Setelah kita tulis begitu, langsung tahu. Berarti itu yang kalian lakukan nanti, ya, kalau belajar. Oke, guys? Oke. Jadi, adik-adik tidak perlu kuliah khusus tempat mewah-mewah mahal-mahal, tapi kalian lakukan sendiri pun dengan cara seperti itu membuat kalian lebih baik. Paham ya? Jangan sia-sia, baru nanti enggak. Kalian mau bahasa Inggris kalian begini-begini aja? Kalian tahu tidak apa keuntungan dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris? Hah? Di semua lini loh, Dek. Di perusahaan-perusahaan besar rata-rata bukan bahasa Inggris juga. Kalian mau nyai beasiswa, bahasa Inggris juga. Walaupun kalian bukan non-English. Kalian dokter, mau kuliah kedokteran. IPS tidak masuk ya kedokteran ya. Ya, kan IPA kan biasa kedokteran. Ataupun yang lain, teknik dan lain sebagainya. Tahu teman Bapak, bukan teman sih. Dia sarjana teknik, tapi bahasa Inggrisnya bagus. Dia kerja di mana? Perusahaan asing yang berangkat keluar terus. Tahu gajinya? Dia beli mobil bukan Avanza. Apa ya, mobil apa yang agak panjang tuh? Pickup. Pengajar. Mobil apa ya? Bukan. Honda. Hah? Nah, itulah pokoknya harganya itu 200-an. Sebulan gajinya itu. Karena dia bisa berbahasa Inggris. Ya. Kalau kalian bisa berbahasa Inggris, itu bagus untuk kalian. Oke? Got it? Oke. Any questions so far? No. Are you really? Okay, if you have no any question anymore, Bapak harap apa yang Bapak kasihkan tips tadi untuk kalian, baik kalian yang sudah paham bahasa Inggris ataupun yang belum sama sekali, dapat mempraktekkan itu. Insya Allah it leads you well. Itu akan membimbing kalian lebih baik ketimbang kalian khusus mahal-mahal. Okay? If you have no any question anymore, I think that's all for today. Thank you for your good attention and participation, and I hope I can see you next time. Ya, bukan next meeting tapi next time. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.